Itu sulit untuk berdiri, itu sulit. Saya tidak ingin melakukannya. Saya tidak ingin berada di sini. Tapi Anda tidak memiliki pilihan. Anda harus berdiri, berbicara, bertindak. Ketika saya masih kecil, tumbuh dewasa di kelas menengah New Jersey, seluruh kehidupan artistik saya dikuratori oleh orang-orang yang hidup dalam pengekangan, kehidupan pinggiran kota yang sangat konfirmis di akhir tahun 50-an dan awal 60-an. Semua rumah di lingkungan saya berukuran sama. Dalam perkembangan mereka bahkan memiliki bentuk, warna, dan gaya yang sama. Dan di sekolah, tugas Anda adalah memasukkan uang receh ke dalam sepatu. Anda terlihat sama seperti orang lain dan bertindak sama seperti orang lain. Berdiri menjadi berbeda seperti menggambar target di dahi Anda. Dan Anda harus memiliki keberanian khusus untuk melakukannya. Dan beberapa guru saya terpaksa menjalani seluruh hidup mereka secara tersembunyi. Tetapi guru musik kelas 6 dan 7 saya, Paul Grossman, adalah salah satu orang yang paling berani yang saya kenal. Karena kemudian ketika saya masih di sekolah dasar, saya membaca bahwa dia telah beralih dan menjadi salah satu wanita transgender pertama di negara ini. Dan setelah operasi, dia melaporkan kembali sebagai Paula Grossman ke sekolah menengah kami di Basking Ridge, New Jersey, di mana dia telah mengajar selama 30 tahun dan dia segera dipecat. Tetapi dia mengejar kasusnya untuk pemecatan yang salah dan membayar kembali melalui pengadilan selama 7 tahun sampai ke Mahkamah Agung. Sayangnya, kasusnya tidak diterima dan dia kalah, tetapi dia memenangkan pensiunnya di bawah penyelesaian tunjangan kecacatan. Meskipun dia dinonaktifkan hanya oleh pikiran kecil dari dewan sekolah, dia adalah seorang Gary Les, dia adalah guru yang hebat, dan dia tidak pernah mengajar lagi. Tetapi kasusnya mengatur panggung untuk banyak kasus diskriminasi yang mengikutinya. Dia dan istrinya membesarkan ketiga gadis mereka. Dia bekerja sebagai seorang perencana kota dan dia berakting, bermain piano dan bernyanyi di lounge cocktail di sekitar New Jersey. Tapi saya ingat dia sebagai Mr. Grossman. Dan saya ingat ketika dia membawa kami dalam kunjungan lapangan ke Patung Liberty pada tahun 1961. Dan seluruh kelas kami berdiri di kaki wanita cantik yang besar itu. Dan kami menyanyikan sebuah lagu yang dia ajarkan kepada kami, yang liriknya diambil dari puisi Emma Lazarus yang terukir di dasar monumen. Beri aku lelahmu, kemiskinanmu, kerumunanmu yang mendambakan nafas yang bebas, sampah celaka dari sesuatu yang padat. Kirim ini, lemparan badai kepadaku. Aku mengangkat lampuku di samping pintu emas. Aku tidak bisa ingat apa yang aku lakukan pada hari Selasa itu, tapi aku ingat saya ingat lagu yang dipilih Mr. Grossman untuk mengajari kami,
Itu menggerakkan hati saya yang berusia 11 tahun saat itu, dan itu menjiwai hati nurani saya hari ini. Dan itulah yang dilakukan guru hebat itu. Dia meninggal pada tahun 2003, Tuhan istirahatkan jiwanya. Oke, ini teori saya dengan cepat, sehingga Anda harus bersama saya. Kehidupan manusia telah diatur dengan cara tertentu. Hierarki mengatur siapa yang bertanggung jawab, siapa yang membuat hukum, yang menegakkan hukum, dengan cara yang sama untuk 40.000 tahun. Ya, saya tahu ada sejumlah kecil budaya matrilineal dan beberapa outlier yang lebih toleran terhadap perbedaan itu. Sangat benar, tetapi cukup banyak dan yang disebut demokrasi. Demokrasi besar Yunani, perempuan dan budak dikecualikan, cukup banyak melalui sejarah, dan dari yang terbesar, terkaya, terburuk adalah laki-laki, dan hampir selalu laki-laki. Tetapi tiba-tiba pada satu titik di abad ke-20, untuk alasan yang mungkin saya tidak bisa saya sebutkan dalam 2 menit, yang telah mengubah, awan terbelah dan perempuan mulai dianggap jika tidak sama, tetapi layak mendapatkan hak yang sama, memang benar. Itu benar. Pria dan wanita kulit berwarna pertama yang menuntut hak yang sama. Orang-orang dari orientasi seksual dan identifikasi gender di luar status quo juga menuntut penghormatan yang sama di bawah hukum. Begitu pula penyandang disabilitas. Kita semua memenangkan hak yang telah diberikan kepada kita dalam konstitusi teori 200 tahun sebelumnya. Tetapi pengadilan dan masyarakat akhirnya menangkap dan mengakui klaim kami, dan secara luar biasa dalam hal keseluruhan sejarah manusia, budaya yang sangat cepat tampaknya telah menggeser. Semua hierarki dan hierarki lama tampaknya berada di tanah yang goyah, yang membawa kita ke sekarang. Jadi disinilah kita pada tahun 2017 dan browser kita tampaknya telah turun. Dan kita dalam bahaya kehilangan semua informasi kita, dan kita tampaknya akan kembali ke pengaturan pabrik, tapi kita tidak akan kembali ke masa lalu yang buruk dari ketidaktahuan dan penindasan dan menyembunyikan siapa kita. Karena kita berhutang kepada orang-orang yang telah mati untuk hak-hak kita, dan yang telah mati bahkan sebelum mereka mendapatkan hak mereka. Dan kita berhutang kepada pelopor LGBTQ, gerakan seperti Paula Grassman, dan kepada orang-orang di garis depan untuk tidak mengecewakan mereka. Saya yang paling berlebihan, dan saya yang paling berlebihan. Saat ini, saya adalah aktor yang paling dicaci maki, yang suka sepak bola dari generasi saya. Tapi itu sebabnya Anda mengundang saya ke sini. Oke. Semua penghargaan saya adalah bagian dari apa yang membawa saya ke sini, ke podium ini. Itu memaksa saya, itu bertentangan dengan setiap naluri alami saya yang adalah tetap di rumah. Itu memaksa saya untuk berdiri di depan orang-orang
dan mengucapkan kata-kata yang belum ditulis untuk saya, tetapi saya datang dari kehidupan saya, dari keyakinan saya, dan kemudian saya harus berdiri. Karena sulit untuk berdiri, itu sulit, saya tidak ingin melakukan itu, saya tidak ingin di sini, saya ingin di rumah, saya ingin membaca, dan ingin berkebun. Dan saya menggunakan mesin cuci piring saya. Saya tahu itu memalukan dan menakutkan untuk menempatkan target di dahi Anda, dan itu membuat Anda siap untuk segala macam serangan dan pasukan kemeja coklat dan bot, dan lebih buruk lagi, satu-satunya cara Anda melakukannya adalah Anda merasa bahwa Anda harus berdiri, berbicara, bertindak. Terima kasih. Terima kasih, kamu adalah milikmu. Dan ketika saya menunggu mesin pencuci piring saya dari tempat tinggal saya di kota New York, saya dapat melihat keluar jendela dan saya melihat patung Liberty yang mengingatkan saya pada Misteri Glassman dan perjalanan pertama di sana. Dan semua kakek saya yang datang melewati itu, banyak dari mereka melarikan diri dari intoleransi agama di dunia lama. Kami, orang Amerika, memiliki hak untuk menolak penerapan praktik keagamaan di hidup kita. Kita mempunyai hak untuk memilih dengan siapa kita hidup, dengan Tuhan atau tidak. Ada larangan dalam negara ini menentang pendirian agama negara dalam konstitusi kita. Dan kita memiliki hak untuk siapa kita hidup, dan siapa yang kita cintai, dan apa yang mengganggu tubuh kita. Sebagai orang Amerika, pria, wanita, gay, straight, LGBTQ, kita semua memiliki hak asasi manusia untuk hidup dan bebas dan mengejar kebahagiaan. Dan jika Anda berpikir orang-orang gila ketika mereka datang, mereka mengira pemerintah akan mengejar senjata mereka dan lihat kapan mereka mencoba untuk mengambil kebahagiaan kami.